Tingginya Di sebelah selatan Papua, terdapat daerah yang sampai 50 meter. 15 sampai 50. Suku Korowai membangun rumah. Speechless saya. Assalamualaikum. Hai, hari ini kita bertemu semula dalam channel Riza Official, and of course with another video buat kamu semua. Jadi kali ini saya akan tengok satu video yang sudah kamu suggest, yaitu video mengenai suku Korowai, pemilik rumah pohon tertinggi. Menarik kan? Dan saya sendiri pun sudah rasa tertarik since saya dapat itu suggestion, dan sangat-sangat tidak sabar untuk tengok ini video. Jadi tanpa basa-basi, let's watch it right now. Oh ya, jangan kamu skip. Kenapa saya berdebar-debar nih, mau tahu? Wow. Tidak hanya dikenal dengan kekayaan akan flora dan faunanya, Papua masih memiliki suku-suku asli yang mempunyai kehidupan unik dan menarik. Tingginya Di sebelah selatan Papua, terdapat daerah yang diapit oleh dua sungai besar dan gunung-gunung dari sisi utara. Terdapat suku pedalaman asli Papua yang dikenal dengan sebutan suku Korowai. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Velhusen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini, yaitu selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. 15-50. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Konon katanya, laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap dilaksanakan. Sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman meskipun harus bersusah payah memanjat pohon yang tinggi. Dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumah. Kemudian pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu semua, bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari. Karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu, guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi-sendi kehidupan. Sementara hewan seperti babi dan anjing hutan
dijadikan sebagai hewan peliharaan suku Korowai. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus. Sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafuru. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Sampai sekitar tahun 1975, Korowai hanya mengenal satu sama lain di antara mereka dan hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Suku ini memiliki kehidupan yang seimbang, di mana mereka begitu menjaga hubungan antara sesama manusia dan alam. Dilansir dari indonesia.go.id, seorang akademisi dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Ridian Yasminta, melakukan riset terkait dengan suku Korowai sejak tahun 2016. Menurutnya, suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Begitu setaranya, suku ini hidup tanpa ada strata sosial, seperti adanya kepala suku atau panglima perang. Wow, speechless saya tengok ini video. Terlalu fokus dengar info yang dikongsikan. It is interesting, sangat-sangat menarik dan unik. Perkongsian yang sangat-sangat keren dan kehidupan yang sangat-sangat menarik dan unik sekali. Walaupun saya tidak kenal sangat dengan suku ini, tapi saya sangat-sangat respect dengan kehidupan mereka. Mereka begitu menjaga hubungan di antara sesama manusia dan alam. Dan walaupun mereka tidak mengenal teknologi, gadget, maupun sosial media, tetapi itu pun ada kebaikannya juga. Sebab kalau kita tengok perkembangan teknologi sekarang, makin lama makin banyak toksik untuk penggunanya disebabkan pengguna-pengguna internet itu sendiri. Sememangnya kehidupan mereka sangat-sangat unik dan sangat-sangat menarik, dan ini pertama kalinya saya dapat tahu terdapat suku Korowai di pedalaman Papua. Dan ya, satu info yang sangat-sangat menarik untuk saya ketahui. Once again, thank you so much kepada orang yang sudah saja saya video ini, dan terima kasih juga buat kamu semua yang sudah menonton reaction video saya dari awal hingga tamat video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Riza Official, like video ini kalau kamu suka, dan komen. Oke? Bye, see you in the next video. Assalamualaikum.